Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Desi Widya, masih di channel Desisi. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman tentang tutorial cara pengemasan atau packing tanaman hias yang akan dikirim ke luar kota. Dan pada kesempatan kali ini tanaman hias yang akan aku packing yaitu jenis tanaman hias Samia, si daun dolar ya, seperti ini. Gimana cara mengemasnya sedemikian rupa akan aku bagikan dengan kalian. Sebelumnya tetap bantu aku dengan klik like dan klik subscribe, dan juga klik tombol lonceng jika kalian ingin menjadi orang yang pertama untuk mengetahui uploadan terbaru aku. Oke, lanjut aja langsung ke tutorialnya. Keep for watching teman-teman semuanya. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku persiapkan tanaman yang akan aku sortir terlebih dahulu. Terus untuk pembungkus akar sebagai media tanamnya, di sini sudah aku siapkan tas kresek, gunting, lakban, sabut kelapa, dan juga media tanah. Dan langsung aja akan aku proses pengemasan akar ke media tanamnya, yang kemudian akan aku lanjutkan dengan dibungkus dengan tas plastik. Oke, ini sudah aku pilih 2 pohon yang akar dan batangnya bagus. Terus lanjut untuk bagian akarnya aku bungkus dengan media sabut kelapa dan juga tanah yang aku kocor dengan sedikit air supaya media tanah dan juga sabut kelapanya ini lembab, dan tanamannya pun tetap lembab, tidak layu kekeringan karena akan terjadi penguapan saat proses pengiriman ya teman-teman. Dan oh ya, untuk pembungkusan akarnya menggunakan sabut kelapa dan tanahnya ini jangan terlalu padat atau terlalu kencang supaya akarnya tidak patah atau rusak. Berlaku juga untuk saat pembungkusan media ke dalam plastik. Jadi jangan terlalu kencang, cukup yang penting terbungkus rapi, tidak goyah, tidak kocar-kacir kemana-mana untuk medianya. Jadi plastiknya ini dirapikan dan terus dikasih lakban muter saja supaya media tanahnya yang penting tidak berantakan ya teman-teman. Oke, untuk pembungkusan media tanamnya sudah selesai, dan setelah ini aku akan langsung melanjutkan pengemasan tanaman ini menggunakan kardus. Tetap pantau terus ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk proses pengemasannya langkah pertama ini tanaman aku ukur dulu panjangnya di kardus ini. Nah, di kardus ukuran medium seperti ini. Lalu kardusnya ini akan aku belah menjadi 2, jadi aku hanya menggunakan satu sisinya aja. Ini akan aku gunting menjadi 2. Nah, aku gunting seperti ini. Nah, dan setelah aku gunting menjadi 2 seperti ini, aku hanya menggunakan satu sisinya aja. Lalu aku ukur untuk lebarnya kardus ini. Nanti jadi lebar kardusnya berapa aku bagi menjadi 2 ya teman-teman. Aku kasih tanda dengan spidol supaya sisi bagian bawah dan juga bagian atasnya ntar sama ya. Dan juga lanjut untuk bagian sisi atas, juga mengukur bagian sisi tengah seperti ini supaya nanti saat dibagi di bagian tengahnya itu sama ya teman-teman ukurannya atas dan bawah. Ini aku langsung garis dengan gunting ya. Aku garis dalam seperti ini, jadi kardusnya itu aku garis dengan aku tekan menggunakan gunting otomatis. Nah, ini otomatis kardusnya langsung mudah banget dilipat.
Jadi pertamanya aku lipat segitiga seperti ini ya. Jadi nanti kalau saat mengemas tanaman ini bisa dibentuk segitiga seperti ini, dan juga nanti bisa dibentuk segi 4 ya. Ini untuk menyesuaikan garis tengahnya sesuai atau enggaknya, aku lipat secara segitiga seperti ini dulu. Dan untuk penutup atas bawahnya nanti aku ukur lagi ya, sesuai dengan panjang tanaman. Jadi sisa bagian bawah tanaman dan juga atas tanaman nanti ini dia aku ukur lagi. Jadi nanti di sini aku kasih tanda dan nanti akan aku potong ya. Akan aku potong menjadi 4 bagian ya untuk kardusnya ini aku garis lagi seperti ini, aku tulis dengan spidol, aku garis dengan spidol supaya dia sama ya teman-teman. Ini berlaku juga untuk bagian atasnya yang akan berfungsi sebagai penutup nantinya, dan aku garis juga di bagian sisi atas kardusnya ini, dia akan berfungsi sebagai penutup ntar. Dan bagian sisi-sisinya, bagian sisi bawah dan atas nanti kardusnya ini akan aku gunting teman-teman. Aku gunting sesuai dengan batas yang sudah aku garis. Nah seperti ini ya, aku gunting menjadi 4 bagian untuk bawah dan juga atas kardusnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini akan aku kasih garis dalam lagi dengan menggunakan gunting ya. Jadi digaris dan ditekan ke dalam supaya dia bisa dilipat kardusnya. Nah bisa dilipat seperti ini. Nah ini udah menjadi 4 bagian ya. Bagian atas bagian bawah kardus bisa menjadi 4 lipatan seperti ini. Ini aku garis dengan gunting dan aku tekan untuk bagian ini. Lanjut untuk bagian atas kardus yang sisi atas tadi ya, maksud aku teman-teman. Ini sisi yang atas tadi juga aku garis dalam menggunakan gunting, dan sudah aku gunting-gunting juga untuk sebagai penutupnya. Setelah itu aku lanjut memberikan lubang di setiap sisi kardusnya ini. Nah ini lubangnya berfungsi supaya sirkulasi udara bisa keluar dan masuk, supaya tanamannya mendapatkan oksigen ya teman-teman. Jadi ini kardusnya aku lubangin seperti ini. Cukup simpel aja aku melubangi sisi-sisi kardus ini menggunakan isi pulpen yang sudah habis ya. Ini aku lubangin seperti itu. Dan sekarang aku lanjut untuk mencek sisi atas dan juga sisi bawah bagian kardus supaya pas untuk bagian tutupnya tadi. Dan oh ya teman-teman, ini aku tadi di bagian tanamannya tadi pas aku taruh di kardus itu aku menyesuaikan untuk memberikan lubang. Nah ini kan di bagian pas di pangkal media, maksud aku bagian media dan bagian tanaman itu tadi. Jadi di tengah-tengah medianya, maksud aku di tengah-tengah media, bagian tengah-tengah medianya tadi aku ukur, terus kardusnya aku lubangin. Nah setelah aku lubangin terus aku masukkan tali rafia seperti ini ya teman-teman. Tali rafia ini nanti berfungsi untuk mengikat tanaman tepatnya pas di tengah-tengah media. Jadi aku ikat dengan tali rafia seperti ini supaya nanti tanamannya tetap stay di dalam kardus, dia tidak akan geser-geser dan tidak akan goyah-goyah kemana-mana. Walaupun dia dibawa dalam posisi terbalik atau terguncang-guncang seperti itu, dia nggak akan bergeser teman-teman semuanya ya. Oke, dan sekarang aku akan lanjut dengan membungkus bagian
batang dan juga daun dari tanaman Samia ini dengan menggunakan kertas, teman-teman. Kenapa harus bagian batang dan juga bagian daunnya ini dibungkus dengan kertas? Supaya dia kemungkinan daunnya robek ataupun batangnya patah itu lebih kecil ya. Jadi kalau dibungkus lagi menggunakan kertas buku atau kertas koran atau kertas tisu seperti itu kan daunnya akan menjadi lebih rapi seperti ini dan juga lebih aman ya. Dan kalau kertas koran atau kertas buku atau tisu itu kan dia juga bisa berfungsi untuk menyerap kadar air dalam tanaman ini saat proses pengiriman ya, karena terkadang saat perjalanan tanaman ini akan mengeluarkan embun. Nah kalau kertas-kertas tipe kertas buku, kertas koran atau tisu gitu kan mereka juga bisa berfungsi untuk menyerap dari embun-embun tanaman ini ya. Jadi kemungkinan bagian daunnya membusuk saat perjalanan itu lebih bisa diminimalkan ya teman-teman semuanya. Dan ini untuk tanaman yang kedua sudah selesai aku bungkus dengan kertas, dan kertas bagian bawahnya ini sudah aku lakban memutar. Aku dapatkan pada sisi bagian luar dari plastik media tanamnya ya teman-teman. Dan sekarang aku persiapkan di antara dua sisi tali rafia seperti ini, ditaruh di tengah-tengahnya seperti ini ya. Dan tali rafianya ini nanti akan kugunakan sebagai pengikat. Oke, langsung aku lanjut dengan menali bagian media tanamnya seperti ini. Ini media tanamnya aku tali seperti ini, ditali dengan kuat ya teman-teman. Jadi ini kardusnya tadi aku lubangin, terus tali rafianya aku masukkan dari sisi luar ke dalam seperti ini, terus aku tali sekuat-kuatnya seperti ini. Ini tujuannya supaya tanamannya tetap stay di bagian sisi kardus yang sebelah sini ya. Jadi nanti kalau pas tanamannya dikirim, ditakutkannya nanti tanamannya goyah-goyang saat pengiriman, dia terbanting atau gimana bawahnya, asalkan dia tetap stay di situ, tidak goyah, jadinya tidak kocar-kacir. Dan ini coba aku balik ya teman-teman. Nah ini aku balik pun tanamannya tetap stay di dalam situ ya, dia tetap anteng. Ini aku ulangin dan aku balik lagi seperti ini. Sudah aku pastikan tanamannya tetap stay di dalam, sudah terikat dengan baik. Dan aku balik tadi dia nggak goyah, langsung lanjut aku kemas. Ini nanti bagian kardusnya aku lakban semua ya teman-teman. Ini bagian badan kardusnya aku lakban muter seperti ini supaya kuat. Bagian badan sisi atas bawah dan nanti bagian tutup atas bawah juga aku lakban semua supaya kuat. Ini lakban muter seperti ini semua. Dan kebetulan ini lakban coklatnya malah habis, aku lupa belum beli tadi. Tapi tak apalah, ini aku masih ada stok lakban bening walaupun juga tinggal sedikit. Mudah-mudahan lakban beningnya ini juga cukup untuk menyelesaikan pengemasanku pada kali ini. Oke, aku lanjut aja dengan lakban bening ini ya teman-teman. Bagian tutupnya nanti aku lakban dua sisi seperti ini ya. Nah aku lakban dua sisi seperti ini biar dia tetap kuat. Dan bagian tutup bawahnya juga aku lakban dua sisi seperti ini. Oke, ini yang bagian lakban coklat yang habis tadi aku kasih lakban bening lagi. Dan untuk bagian sisi pas sambungan kardusnya ini aku lakban juga. Oke, setelah ini lanjut aku kasih lakban tulisan jangan dibanting seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk meminimalkan kemungkinan tanamannya ini nanti terbanting atau gimana, karena kita nggak tahu ya di ekspedisi nanti kurirnya memperlakukannya seperti apa. Oh ya, ini bagian kardusnya tadi kan sudah aku lubangi dan kebetulan ada beberapa lubangnya yang tertutup sama lakban. Jadi ini lubangnya aku lubangin lagi seperti ini supaya tanamannya dapat sirkulasi udara ya teman-teman. Dan akhirnya selesai sudah pengemasannya.
Sekarang aku sudah sampai di JNT dalam keadaan cuaca yang lagi gerimis mengundang seperti ini, dan tanamannya siap aku kirim. Tapi enggak? Iya. Makasih ya Mbak. Dan selesai sudah tugasku untuk mengirimkan tanaman ini. Oke teman-teman, itu tadi tutorial yang bisa aku bagikan dengan kalian, cara pengemasan tanaman hias yang akan aku kirim ke luar kota. Jika aku masih ada kekurangannya dan kalian teman-teman mempunyai saran-saran yang lain tentang cara pengemasan tanaman hias yang lebih baik, tolong bantu sharing dengan aku dengan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, semoga kontenku kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sehat selalu, tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya.